Di penjelajahan elang, kami mengungkap kisah nyata saat alam memanggil minta tolong, dan manusia menjawab dari bawah permukaan laut. Sebuah penyelaman yang mengubah segalanya. Mark Anderson bukan sekadar seorang penyelam. Dia adalah pria yang telah menghabiskan sebagian besar hidup dewasanya mendengarkan detak jantung lautan. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bawah laut, ia telah menjadi pengamat diam dari dunia bawah laut. Alam yang sebagian besar orang hanya lihat melalui layar atau buku pelajaran. Terumbu karang, gua, bangkai kapal yang terlupakan, dasar laut terpencil, semuanya pernah ia jelajahi. Seringkali sendiri, selalu dengan takjub. Pada pagi itu, Howe Sound menyambutnya seperti sahabat lama. Udara sejuk, langit membentang biru tanpa batas, dan air memantulkan ketenangan di atasnya. Itu adalah hari yang sempurna untuk menyelam, hari yang dinanti para penyelam. Hari di mana laut terasa ramah, hampir tenang. Saat Mark menyelam melewati permukaan, dinginnya air bersuhu 54 derajat membalut tubuhnya seperti kulit kedua. Tapi itu tak mengganggunya. Dingin adalah bagian dari ritual. Saat tubuhnya menyesuaikan diri, pikirannya terhubung dengan keheningan bawah laut yang familiar, sunyi yang hanya terpecah oleh desisan lembut udara dari regulator dan suara renyah kehidupan laut yang jauh. Ia bergerak perlahan di sepanjang dasar laut, melewati taman cerah anemon laut yang melambai lembut di arus. Sekumpulan ikan perak berkelip di antara cahaya seperti pantulan hidup. Hutan rumput laut menari ritmis di atas, melemparkan bayangan yang berubah di bawah. Semuanya tampak seperti seharusnya, terprediksi, damai, dan sungguh indah. Tapi laut punya ceritanya sendiri, dan beberapa di antaranya ditulis dalam keheningan. Sekitar 20 menit dalam penyelaman, saat merekam sekumpulan bintang laut berwarna cerah yang menempel di dinding batu, Mark merasakannya. Bukan sesuatu yang ia lihat, melainkan sesuatu yang ia rasakan. Perubahan tekanan, perubahan arus, riak energi yang tidak seharusnya ada. Ia berbalik perlahan, naluri mulai bekerja. Saat itulah ia melihatnya. Sosok besar dan gelap meluncur di dalam air dengan anggun dan perlahan. Awalnya ia mengira itu mungkin singa laut yang lewat, atau mungkin pari besar. Tapi saat mendekat, ukurannya menjadi tak terbantahkan. Itu adalah seekor paus bungkuk muda. Mark membeku, bukan karena takut, tapi karena takjub. Paus itu tidak berenang cepat atau berputar seperti anak muda biasanya. Ia tidak terkejut dengan kehadiran Mark, juga tidak menunjukkan perilaku bermain. Sebaliknya, ia berenang perlahan, langsung ke arahnya. Matanya yang besar terkunci dengan mata Mark seolah ingin mengatakan sesuatu. Ia tidak takut, ia tidak penasaran, ia sengaja melakukannya. Ada kecerdasan aneh dalam gerakannya, sesuatu yang mengusik dan indah sekaligus. Mark pernah bertemu hewan laut besar sebelumnya. Hiu, lumba-lumba, bahkan paus dewasa dari kejauhan. Tapi ini terasa berbeda. Kontak mata itu tidak sesaat. Paus itu melayang, diam di tempat, dan mengamati. Dan dalam tatapan itu, Mark melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan naluri, bukan bertahan hidup, tapi kesadaran. Sesuatu akan berubah. Dan jauh di dalam dirinya, Mark tahu, penyelaman ini tidak akan berakhir seperti saat dimulai. Permohonan yang tak terucap. Laut berbicara dengan bahasanya sendiri, ritme gerak dan suara yang lebih tua dari waktu. Mark telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari ritme itu. Dengung lembut dari arus jauh, gerakan kilat sebagai tanda bahaya dari ikan yang kabur, keheningan sebelum sesuatu yang besar lewat di dekatnya. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Paus bungkuk muda itu panjangnya tak lebih dari 12 kaki, melayang hanya beberapa meter darinya, sepenuhnya diam, sepenuhnya hadir. Ia tidak membuat gerakan tiba-tiba, tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia mengamati Mark dengan mata yang terasa terlalu sadar untuk makhluk laut dalam. Tidak ada kepanikan dalam posturnya, tak ada tanda-tanda kesusahan. Tapi juga tidak ada rasa penasaran. Ini bukan permainan anak paus yang mencoba batas. Ini sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Detak jantung Mark meningkat, bukan karena takut, tapi karena takjub. Ada beban menekan ruang di antara mereka, sesuatu yang tak terlihat dan kuat, sebuah gravitasi yang tenang. Dalam semua tahun di bawah laut, ia belum pernah mengalami hal seperti ini. Lalu paus itu bergerak, perlahan, dengan tujuan. Ia berenang maju beberapa kaki, lalu berhenti, berbalik, diameter menatapnya lagi. Lalu mengulangi gerakan itu, maju, berhenti, berputar, menunggu. Ia sedang membimbingnya,
Awalnya, Mark menolak. Pelatihan dan logika muncul ke permukaan. Kau tidak mengikuti hewan laut besar ke perairan yang tak dikenal. Itu aturan. Begitulah orang bisa tersesat. Atau lebih buruk, tapi cara paus itu bergerak. Hati-hati, hampir seperti memohon mengusik sesuatu di dalam dirinya. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kejadian acak. Paus ini tidak hanya lewat di jalannya, ia mencarinya. Ada pesan dalam gerakan itu. Tidak keras atau dramatis, tapi mendesak dengan cara yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Itu seperti terseret ke dalam arus yang tak terlihat, dibimbing bukan oleh kekuatan, tapi oleh perasaan. Dan pada saat itu, Mark membuat keputusan. Ia berpaling dari terumbu karang, dari rencana, dari kehati-hatian, dan ia mengikuti. Kamera di tangannya masih merekam, tapi ini bukan lagi penyelaman untuk rekaman. Bukan lagi misi ilmiah atau eksplorasi. Sesuatu yang lebih dalam telah mengambil alih. Sebuah koneksi diam, jembatan antara dua pikiran. Sebuah misi yang dibangun atas dasar kepercayaan. Dan di suatu tempat dalam keheningan, Mark mengerti. Ini bukan sekadar pertemuan, ini adalah permohonan. Lembah tersembunyi di bawah laut. Paus kecil membimbingnya dengan mantap, berenang di depan lalu berhenti seolah memastikan ia tetap mengikutinya. Mereka menempuh hampir 500 meter dasar laut, menyusuri punggungan bawah air hingga terlihat sebuah cekungan dangkal, tempat yang belum pernah dijelajahi Mark sebelumnya. Di sana, tergeletak di lembah seperti bangkai kapal, ada seekor paus kedua. Seekor paus bungkuk dewasa sepenuhnya. Ia terbaring hampir tak bergerak di dasar laut. Tubuhnya yang besar tertutup teritip tebal dan gumpalan parasit. Kulitnya yang dulunya licin dan gelap telah memudar menjadi abu-abu kusam. Setiap napas terasa berat, lubang semburnya hanya mengeluarkan semburan udara lemah setiap beberapa menit. Ia jelas dalam kesusahan, sakit, terluka, atau mungkin sekarat. Paus kecil berenang lembut mengelilinginya, menyenggol sisi tubuh induknya dengan kepala, menekan tubuhnya rapat seolah mencoba memberi kehangatan atau keyakinan. Hati Mark terasa remuk. Kini ia mengerti. Paus kecil itu bukan sekadar kebetulan menemuinya. Ia telah mencari pertolongan. Entah bagaimana, melawan segala kemungkinan, ia mendekati satu-satunya makhluk di lautan luas ini yang mungkin bisa membuat perbedaan. Dan paus kecil itu membawanya ke sini. Ini bukan sekadar biologi. Ini adalah emosi, koneksi, kesadaran. Mark melayang diam, beban momen itu menyelubungi seperti dinginnya air di sekelilingnya. Ia tahu ia harus bertindak, tapi lebih dari itu, ia menyadari bahwa ia baru saja menjadi bagian dari sebuah kisah yang jauh lebih besar dari dirinya. Sebuah kisah di mana laut tak hanya berbicara, tapi juga menjangkau. Melawan segala kemungkinan. Mark tahu ia tak bisa pergi begitu saja. Tidak sekarang. Dari kantong di sabuk selamnya, ia mengeluarkan alat kecil namun penting, sebuah pengikis titanium, biasanya digunakan untuk menghapus karat atau kotoran laut dari bangkai kapal. Hari ini, alat itu punya misi berbeda, menyelamatkan nyawa. Ia mendekati paus dewasa itu dengan hati-hati. Bahkan dalam kondisi lemah, ukuran tubuhnya saja sudah berbahaya. Satu gerakan salah, satu kibasan ekor tiba-tiba, dan Mark bisa celaka. Tapi ia bergerak dengan kesabaran tenang seseorang yang cukup lama berada di laut untuk membaca keheningannya. Ia mulai mengikis teritip dari punggung paus itu dengan hati-hati. Setiap goresan adalah ujian keseimbangan. Terlalu lembut, tak ada hasil. Terlalu keras, kulit rapuh paus itu bisa terluka. Perlahan serpihan teritip dan alga melayang seperti salju bawah laut. Di dekatnya anak paus tetap berada, mengeluarkan peluit lembut dan suara klik. Nada-nada cemas, mungkin dorongan semangat. Ia tak pernah meninggalkan sisi Mark. Setelah setengah jam, Mark hanya berhasil membersihkan sebagian kecil. Tabung oksigennya mulai menipis. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kelelahan. Ia telah melakukan semua yang ia bisa seorang diri. Sudah waktunya meminta bantuan. Penyelamatan dari atas. Menembus permukaan, Mark segera naik ke kapal pendukungnya dan mengirimkan panggilan darurat laut yang mendesak melalui radio. Tanggapannya datang lebih cepat dari yang ia duga. Dalam waktu 1 jam, sebuah kapal penyelamat ramping tiba di Teluk membawa tim khusus, dokter hewan laut, penyelam-penyelamat berpengalaman, dan seorang ahli biologi paus terkemuka. Mereka datang dengan peralatan canggih, pengikis hidrolik, pelampung penstabil, dan sistem pemantauan bawah air. Mark memberi pengarahan kepada tim, lalu menyelam kembali untuk membantu.
Bersama-sama, mereka bekerja bergantian, secara perlahan membersihkan lapisan teritip dan parasit. Tapi saat mereka mencapai bagian bawah tubuh paus, suasana berubah. Ada yang tidak beres. Di balik lapisan keras itu ada benjolan besar yang bengkak, bentuk dan ukurannya tidak wajar. Ini bukan sekadar kerusakan luar, ada sesuatu yang terkubur di dalam tubuhnya. Pembunuh sunyi terungkap. Tim penyelamat segera mengerahkan unit ultrasonik bawah air. Hasilnya sungguh memilukan. Tersangkut dalam perut paus itu adalah gumpalan jaring ikan sintetis yang kusut, terlilit rapat dan basah oleh bahan kimia anti kotoran. Bahan tersebut mengandung tributiltin, TBT, zat sangat beracun yang dulu digunakan pada lambung kapal untuk mencegah pertumbuhan teritip. Meski telah dilarang selama bertahun-tahun, sisa-sisanya masih mengambang di lautan. Dan paus ini telah menelannya. Jaring itu melilit organ dalamnya, melukai jaringan tubuhnya. Zat TBT telah meracuni tubuhnya dari dalam, merusak hati dan sistem kekebalan. Tubuhnya menjadi sarang parasit, dan teritip yang menutupi tubuhnya bukan sekadar menumpang. Mereka adalah bukti tubuh yang perlahan menyerah. Namun, ia bertahan. Bukan karena keberuntungan. Perjalanan menuju kesembuhan. Keputusan diambil dengan cepat. Ia butuh pemulihan total. Sebuah tambang pelampung ditempatkan di bawah tubuhnya, didukung oleh pelampung tiup yang dirancang untuk transportasi laut yang lembut. Dengan anaknya berenang di samping, mereka memulai perjalanan lambat dan hati-hati menuju fasilitas rehabilitasi laut di Pulau Vancouver. Dokter hewan memantau kondisinya tanpa henti. Cairan infus diberikan di bawah air. Pola makannya disusun ulang dengan hati-hati, dimulai dengan campuran lembut kayak krill agar tidak menambah beban organ dalamnya. Setiap perawatan yang digunakan sebelumnya pernah dipakai untuk korban tumpahan minyak. Kali ini pun sama, keracunan kimia, trauma, kelaparan. Berhari-hari lamanya ia hampir tak bergerak. Ada saat-saat ketika ia menolak makan, ketika penglihatannya kabur, ketika tim khawatir ia akan pergi selamanya. Namun selama itu, anaknya tak pernah pergi. Ia berenang di samping kandangnya, memanggil lembut, mendorong ibunya bangun, membujuknya ke permukaan. Dan secara ajaib, ia mulai merespons perlahan. Panggilan Echo. Mark tak bisa menjauh terlalu lama. Setelah penyelaman yang mengubah hidup itu, ia sering mengunjungi pusat rehabilitasi. Seiring waktu, ia menjalin ikatan khusus, bukan hanya dengan induk paus, tetapi terutama dengan anaknya. Anak paus itu langsung mengenalinya, memercikan air dengan gembira di permukaan, meniru gerakan tangan Mark di dalam air. Ada sesuatu yang jelas cerdas dalam perilakunya, sesuatu yang hangat dan familiar. Ia memberinya nama, Echo, karena tangisannya yang sunyi telah melintasi luasnya laut, dan entah bagaimana telah dijawab. Seiring minggu berganti bulan, kekuatan sang induk perlahan kembali. Napasnya makin dalam, gerakannya menjadi lebih luas, dan kabut di matanya mulai menghilang. Tes darah mengonfirmasi hal yang nyaris mustahil. Racunnya telah hilang, tubuhnya telah melawan balik, dan menang. Tapi penyembuhan bukan hanya soal fisik. Hadirnya sang anak, dan perawatan dari mereka yang menolak menyerah. Itulah yang membawanya kembali. Kembali ke alam liar. Hari pelepasan tiba di pagi Oktober yang sejuk dan berangin. Tim penyelamat berkumpul diam di tepi kandang laut terbuka. Gerbang dibuka. Sesaat, semuanya sunyi. Induk dan anak paus melayang ragu-ragu, seolah memahami beratnya momen itu. Lalu, bersama-sama, mereka berenang maju ke laut terbuka, bebas. Tiba-tiba Echo melompat ke udara, bukan sekali, tapi 3 kali. Memutar tubuhnya dalam lengkungan sempurna sebelum mendarat dalam cipratan yang riang. Itu adalah perayaan. Kebahagiaan murni dalam gerakan. Mark ada di sana, kamera di tangan, menangkap momen tepat saat tubuh Echo menggantung di udara di atas ombak. Foto tunggal itu, Echo melesat di latar cakrawala biru, kemudian dipajang di ruang kelas, pameran konservasi, dan tempat perlindungan laut di seluruh dunia. Foto itu menjadi lebih dari sekadar gambar. Ia menjadi simbol bahwa empati itu penting, bahwa tindakan itu penting, bahwa harapan itu nyata. Lautan mengingat. Beberapa bulan kemudian, didorong oleh kenangan dan makna, Mark kembali ke Howe Sound, tempat di mana semuanya dimulai.
Ia mematikan mesin dan membiarkan kapalnya melayang, membiarkan keheningan laut kembali menyelimutinya. Lalu tanpa peringatan, dua bayangan muncul di dekatnya. Pasangan yang sama, sang induk kini kuat dan anggun. Eko tampak lebih besar, gerakannya percaya diri dan berani. Mereka mengitari kapal sesaat, seolah mengenang. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Eko meluncur mendekat, menyentuhkan siripnya dengan lembut ke badan kapal Mark. Sebuah isyarat yang nyaris tak terdengar. Sebuah perpisahan, sebuah ucapan terima kasih. Sebuah momen bersama antar spesies, terukir di dalam air dan dalam ingatan. Misi baru seorang penyelam. Pertemuan itu tak hanya mengubah hidup satu paus, ia mengubah hidup Mark. Ia meninggalkan dunia penyelaman komersial sepenuhnya dan mendedikasikan diri pada penyelamatan laut. Kini, ia bekerja bersama tim konservasi global, menyelamatkan paus terdampar, merehabilitasi lumba-lumba, dan berbicara kepada generasi mendatang tentang tanggung jawab yang kita semua miliki. Ia menjadi suara bagi lautan, dan kemanapun ia pergi, foto Eko ikut bersamanya. Foto itu tergantung di rumah sakit laut, di dinding universitas, dan di hati mereka yang percaya bahwa satu tindakan kasih bisa mengalir ke seluruh dunia. Karena lautan tidak diam, ia berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan lonceng agar tak ketinggalan momen satwa liar luar biasa lainnya. Punya pengalaman sendiri dengan alam? Tulis di komentar, kami ingin mendengarnya. Beritahu saya jika kamu ingin narasi ini dijadikan suara, diberi teks terjemahan, atau diadaptasi jadi naskah lengkap YouTube dengan petunjuk visual di layar.